Menurut saya itu ada plus minusnya ya. Untuk plusnya itu kita jadi tahu tolak ukur dari untuk ke jenjang berikutnya. Nah, kalau misalnya minusnya itu seperti saya kelas 12 kita baru disosialisasikan waktu kelas 11 akhir yang menuju kelas 12. Nah, terus abis itu diberlakukan TKA pas kita kelas 12. Jadi dari angkatan saya sendiri mungkin kurang persiapan ya, apalagi kita SMK kan, di mana PKL kita itu dilaksanakan pas kelas 12. Jadi nanti TKA bulan depan, habis itu ada tahun depannya itu PKL habis. Nah, itu tuh kayak kita kekurangan waktu untuk menyiapkan, membagi waktunya gimana TKA bisa bagus, terus PKL-nya juga bagus, terus belum ada ujian sertifikasi, terus ujian yang lain-lain gitu. Mungkin gitu sih. Kalau dari saya perubahannya ini dari perubahan konsep belajarnya aja ya, kurikulumnya. Itu yang pertama, konsep pertama itu ada TKA ya. TKA yang terlalu mendadak, yang istilahnya itu TKA untuk mempertimbangkan siswa-siswa Indonesia untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat lanjutkan ya, kuliah atau universitas. Nah, itu tuh yang sebenarnya menjadi bahan pertimbangan saya tuh, atau permasalahannya TKA ini bisa menjadi titik kehancuran bagi anak-anak SMK, bukan SMA-nya. Karena anak SMK itu kan emang yang fokusnya itu kan ke praktek ya daripada ke teorinya. Nah, ini tuh yang anak SMK ini itu tuh kalau mau masuk universitas itu tuh mereka tumpuannya tuh di SNBP. Nah, sekarang SNBP itu kan ada TKA sama rapot ya, jadi yang 50-50 lah. Itu kalau misalkan konsep itu diterapkan sekarang, itu anak SMK bisa kalah saing sama anak SMA. Yang pertama. Dan yang kedua, ini kinerja dari para guru ini juga berubah. Yang gampangnya itu kan sekarang kan ada wali kelas sama wali murid ya. Itu ada perbedaannya. Kalau wali kelas itu ngurus berkas-berkas siswa, nah kalau wali murid itu ngurus sikap siswa. Nah, itu tuh yang gampangnya itu saya bikin tugas guru itu double gitu, yang istilahnya nggak efektif buat para guru mengajari siswanya lebih baik. Yang harusnya kan wali kelas itu harus tetap juga wali murid juga. Iya, wali murid juga. Jadi itu emang sekaligus lah, nggak double job gitu. Oke. Yang gampangnya gitu. Sebenarnya kalau buat di kita kelas 11 ini lumayan membantu, iya lumayan positif. Cuma kalau 10 sama 11 di lumayan positif, soalnya mengurangi pekerjaan kita juga kan, soalnya kita udah banyak tugas jurusan. Cuma kalau yang di kelas 12, enggak, yang di kelas 12 itu mungkin agak membebankan kelas 12, soalnya kita di kelas 12 tuh benar-benar tugas semuanya tugas jurusan diberikan ke kelas 12 semua. Tambah PKL. Iya, ditambah PKL. Mungkin itu yang membebankan kelas 12 sih. Ya, Setauku kan dulu kan kelas 2 itu bukannya buat PKL, sekarang malah di kelas 3 ya? Iya. iya, semester 2. Jadi mau udah mau lulus malah kita PKL. Iya, baru mau sebenarnya PKL. untuk kurikulum tahun lalu juga itu kelas 12 juga. Oke. Cuma di semester 1, sekarang diubah lagi ke semester 2. Itu mungkin agak mengganggu ujian-ujian sekolah juga sih. Oke, dari cara metode pembelajarannya, kira-kira adik sendiri yang ngerasain itu seperti apa? Ada perubahan positif nggak negatif? Lebih ke positif sih. Oke. Management-nya itu udah baik banget, karena kan dari awal P5 sampai diubah menjadi kurikuler. Nah, jadi tuh kita tuh pengerjaannya tuh udah dirubah jadi PHBS. Nah, jadi tuh kita sudah mengerjakan yang namanya 7 kegiatan anak hebat. Nah, itu tuh kayak kita makan sehat, terus juga berolahraga, Tidur teratur. bisa manage waktu. Berarti boleh bisa saya katakan bahwa kinerja menteri sekarang itu sudah lebih baik atau belum? Sudah lebih baik. Selama setahun ini semakin berkembang siswa-siswanya, karena programnya juga saya lihat sudah cukup bagus. Tetapi untuk ujian TKA ini sebenarnya saya setuju, karena membuat anak-anak semakin serius belajarnya, karena ada yang dituju yaitu TKA. Tapi TKA-nya itu soal-soalnya kan bukan hanya pilihan ganda kan, tetapi juga ada yang tidak setuju, kayak gitu. Saya nggak ininya yang di sebelah situnya, karena misalnya kita udah
benar 2 yang bagian itu sudah benar 2, tetapi 1 salah. Nah itu jadi disalahin semuanya, jadi mengurangi nilai. Nah bagian itunya aja sih saya kurang setuju. Oh, mungkin lebih baik lagi sistemnya kalau lebih Iya seperti itu. betul sekali. Karena sudah setahun juga kan kita udah merasakan apa perubahannya. Yang awalnya dulu tuh kan kurikulumnya merdeka kan, dan sekarang juga masih merdeka gitu, tapi ada perubahannya terkait P5. P5 tuh berubah jadi kokurikuler. Menurut saya kan P5 itu kan masih baru diterapkan juga kan, baru beberapa tahun, tapi udah berubah jadi kokurikuler. Menurut saya itu perubahan yang terlalu cepat untuk pendidikan yang kayak kita masih belum siap dengan P5 tapi udah diperubahin lagi aja dengan kokurikuler gitu. Nah, itu menurut saya mungkin sudah cukup baik, sudah lebih baik dari yang kemarin. Mungkin karena yang kemarin ini beda aja, lebih banyak kelompok gitu, tugas-tugas kelompok seperti kebanyakan bikin PPT gitu-gitu dari yang kemarin. Mungkin sekarang sudah berkurang, jadi bikin laporan atau apa. Ya menurut saya sih udah cukup lebih baik dari yang kemarin. Seharusnya lebih enak aja sih, soalnya kan kayak kurikulum sekarang kan lebih banyak kerja kelompoknya, jadi lebih seru aja gitu. Jadi kita ngelatih kerja sama tim, jadi kerjaan tuh lebih gampang aja. Oke. Nah, kalau sekarang kan Menteri Pendidikan Menengah ke atasnya itu kan Pak Abdul Muti nih. Nah, kira-kira dari menurut kalian nih kelas 10 ini kinerjanya udah lebih baik belum? Kalau lebih baik kenapa? Kalau nggak baik kenapa? Boleh. Kan yang jawab. Nggak baik. Kenapa? Jawab alasannya dong, kasih alasan dong. Ya, boleh. Alasan apa nih? Kalau menurut kalian aja ngerasa yang jadi anak SMP itu gimana? Baik gak? Jangan diem aja. Oh ya dulu aja. Kalau menurut saya sih 50-50 ya, setengah-setengah, ada baiknya juga, ada buruknya juga. Mungkin kalau dilihat dari secara kinerja itu tuh udah cukup baik Kak. Tapi sebenarnya dari kita pribadi sebagai pelajar, apalagi saya yang kelas 11, itu tuh ada satu tekanan yang benar-benar pressure banget lah buat kita kelas 11, yaitu TKA. Ini kan benar-benar lagi hot topic banget ya kan Kak. TKA ini tuh menjadi suatu beban bagi kita. Pertama, dengan TKA ini kan bisa mengurangi, sebenarnya ini tuh ada poin plus dan minusnya ya kan Kak. Dari TKA ini kita bisa nambahin buat SNBP, tapi malah bisa jadi bumerang juga buat kita Kak. Nah karena itu bisa jadi bumerang buat kita, jadi kita harus persiapkan tuh dari jauh ya kan Kak. Terus menurut saya lebih efektifnya karena sekarang kita udah nggak ada P5 kan Kak, jadi kayak banyak free time, kita jadi bisa ikut eskul, bisa lebih gampang lah Kak ngatur skala prioritas antara eskul dan buat organisasi gitu sih Kak. Itu yang membuat Anda yakin bahwa kinerjanya sudah baik ya? Bukan baik, lebih mendingan ya. Sebenarnya negatifnya ada, positif juga ada. Kalau misalnya kalau kita pas kelas 10 kan ada namanya P5 tuh, penguatan karakter. Di situ mungkin P5 tuh positifnya dia ada di kita jadi lebih mengenal teman sekelas, kan soalnya kita pasti berkelompok terus. Terus kalau misalnya negatifnya mungkin karena kadang tuh ada kayak patung-patungan itu pasti belum tentu ada yang mampu atau ada yang mampu. Terus kalau di kelas 11 sekarang kan udah nggak ada P5. Menurut saya lebih ke positif aja sih, soalnya kita jadi nggak ada buang-buang waktu buat ngurusin P5-nya lagi. Jadi kita benar fokus ke pelajaran-pelajaran yang kita minatin aja. Iya. Terus apakah dari pelajaran itu terasa lebih mudah dipahami atau terlalu berat misalnya dibandingkan tahun sebelumnya gitu? Kalau menurut saya sendiri karena saya sekarang kelas 11 kebetulan itu minat saya, menurut saya lebih enteng karena kan itu pelajaran-pelajaran yang emang saya minatin. Kalau kelas 10 kan kita semua pelajaran dipelajarin, jadi kadang ada yang kayak wah nih pelajaran gua nggak minat banget, kayak nggak suka. Terus pas kelas 11 kan semuanya udah kita sukain, jadi otomatis kita excited sendiri sama pelajaran itu. Sebenarnya perubahan kurikulum ini kan terus ada juga perubahan yang terkait TKA yang terbaru-baru ini. TKA ini menurut saya bagus. Kenapa? Karena SNBP itu perlu nilai rapot. Tentu nilai rapot itu kan bisa aja guru-guru membuatnya dengan mungkin dipatrol naiknya agar nilainya tuh tinggi gitu. Tapi dengan ada TKA ini bisa memvalidasi nilai-nilai yang
yang dapat dari rapot itu terbukti gitu bahwa itu sesuai dengan itu ya. Nah, kalau yang membuat Anda yakin bahwa kinerjanya kurang baik itu kira-kira apa? Kalau itu yang tadi terkait kurikuler. Menurut saya kan itu kan baru P5 tadi, baru berjalan P5, tapi tiba-tiba berubah ada P5 diganti menjadi kokurikuler. Menurut saya itu terlalu perubahan yang terlalu cepat, jadi siswa kurang bisa beradaptasi. Apalagi lu kelas 3 ya? Makanya itu dia. Nah, kira-kira kalau apa yang belum menjadi lebih baik untuk disampaikan kepada pemerintah seperti apa? Dari Masih sendiri sebagai kelas 2 12 SMA. Sorry, boleh Yang belum lebih baik, yang belum baik itu kira-kira apa? yang belum lebih baik apa ya? Mungkin seperti masih, menurut saya sih sekarang, kalau mungkin buat lebih baik saya agak belum nemuin sih. Apa mungkin saya belum ngerasain gitu mungkin. Pasti ada tapi saya belum ngerasain sih yang belum baiknya. Kalau yang nggak baiknya gimana? Yang nggak baiknya, aduh gimana ya kak? Saya juga dibilang nggak baik. Ini menurut pendapat saya pribadi, itu tuh apa ya? Kurikulum Merdeka saya setuju sih kalau kurikulum Merdeka. Ya balik lagi sih kak, saya paling agak keberatannya sama TKA ini sih kak, pressure gitu. Oke, sudah. Saya setuju akan lebih baik karena pemerintah yang sekarang yang Abdul Mukti ini, Bapak Abdul Mukti ini selain membuat program yang membuat anak-anak lebih belajar lebih giat dari yang sebelumnya, dan ini juga tersusun secara rapi, gurunya juga harus apa, muridnya juga harus apa, terus kita mengejar apa. Jadi saya optimis bakal kedepannya bakal bagus. Sudah lebih baik. Kenapa alasannya lebih baik? Karena menurut saya itu kan kalau yang menteri tahun lalu itu tuh dari kelulusan itu dia yang namanya ada sidanira ya, terus juga nggak ada yang namanya UN, ujian praktek, nggak ada, pokoknya nilainya dari rapot bukan dari ujian-ujian seperti itu. Nah sekarang kan sudah diganti lagi ya, kayak waktu dulu yang ada yang namanya TKA, sekarang namanya TKA, mungkin tahun lalu namanya UN, ujian nasional. Itu tuh namanya buat nilai kita masuk ke jenjang selanjutnya. Itu tuh bener-bener diuji, jadi gak semua orang bisa gitu. Menurut saya itu sebuah tantangan yang baik sih. Tergantung sih kalau benar, kita lihat aja nanti gimana TKA tahun ya, bukan buat tahun ini kita lihat nanti pas TKA itu kan menentukan juga gimana ke depannya itu cocok apa enggak. Iya, sama pokoknya mereka terganggu apa enggak dengan TKA ini atau enggak gitu aja sih. Kayaknya sih lebih baik yang ini ya, karena kita bisa memilih beberapa pelajaran tambahan untuk nge-support yang support nilai kita yang kurang gitu. Baiknya ya Kita jadi gampang berbaur ya kan ya? Gampang berbaur sama teman. Yang nggak baiknya? nggak baiknya ya itu sebenarnya kalau menurut saya ya jadi setiap, bukan Pak Abdul Mukti aja, jadi setiap pergantian Menteri Pendidikan tuh Ganti kurikulum. ya kayak ganti kurikulum gitu, pergantian Seharusnya baiknya? seharusnya ya kita ditetapin aja kurikulumnya, jadi setiap ganti menteri tuh jangan kurikulumnya diganti-ganti ya, berarti sih gitu. Oke, terima kasih banyak. Thank you ya bro, atas waktunya bro. Ya. Oke, mantap. Tentang kebijakannya itu saya ada positifnya dan negatifnya. Positifnya itu Abdul Mukti itu pengen kayak istilahnya sistem rapor itu gak apa namanya ya, yang bener-bener dari potensi siswa lah. Kalau dulu kan pas zamannya Nadiem kan kalau rapor itu kan yang gak bener-bener dari nilai siswa kan gampangnya gitu, emang bisa saya rasakan sendiri. Tapi kalau dari Abdul Mukti ini pengen banget rapor itu sesuai sama potensi dari siswa ya, makanya diadakanlah TKA ini. Nah karena Abdul Mukti itu baru jabat tahun lalu tahun 2024 dan langsung nurunin masalah TKA. Nah saya kira awal itu TKA itu dari yang kelas 10 tahun ini, yang nyata tidak yang dari kelas 12 saya sekarang. Dan itu yang membuat saya pun jadi bingung, yang di antara ujian-ujiannya tambah banyak, dari ujian praktek, ada TKA juga, ada ujian sekolah, ada ujian-ujian PKS, nilai akhir semester, dan juga ada laporan PKL, LSP. Di antara lebih setuju mana sih, saya nggak setuju dua-duanya.